Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, yang semoga Allah memuliakan kita semua dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Masih bertemu lagi, alhamdulillah, di hari Senin, berjumpa lagi untuk belajar bersama, mengaji bersama, lanjutan pembahasan tentang adab-adab dan hukum-hukum syar'i yang terkait dengan safar. Masih bersama dengan kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Iya, langsung saja. Sudah sebelumnya kita masuk kepada sesi tanya jawab yang ada dibawakan dalam buku ini. Adapun pertanyaan dan jawaban yang akan kita baca pada kesempatan petang hari ini, pertanyaan yang pertama, ya. Hal yajuzu an ajma'a wa aksura salat al-asri ma'a salati zuhri qabla safari idza khiftu fawataha bisababis safar. Pertanyaannya, apakah boleh saya menjamak dan saya mengqashar antara sholat duhur dan sholat asar, atau antara sholat asar dan sholat duhur sebelum safar, namun sebelum safar, masih di rumah. Jika saya takut, ya, sholat tersebut akan terlalaikan atau akan tidak bisa ditunaikan di tengah safar. Ya. Apakah boleh saya menjamak dan mengqashar sholat asar dan sholat zuhur sebelum safar? Jadi sebelum safar, tapi apakah sudah boleh mengqashar dan menjamaknya? Jika saya takut bahwa ketika nanti saya safar, sholat itu akan terlewati, ya, tidak bisa dilakukan di tengah jalan. Boleh tidak demikian? Ya, misalnya orang safar di waktu maghrib, ya, akan safar bukan di waktu maghrib. Seorang akan safar di waktu isya misalnya. Dia akan safar di waktu isya. Entah misalnya jam 7 atau jam 7 lebih, ya. Misalnya taruhlah kita katakan isyanya jam 7. Ya. Kemudian dia masih di rumah ketika di waktu maghrib. Nah, boleh tidak orang ini ketika masih di rumah alias belum berangkat safar, dia sudah menjamak antara maghrib dan isya, plus juga mengqashar sholat isyanya, padahal dia belum safar. Kenapa? Karena dia meyakini atau kemungkinan besar atau dia sudah tahu secara pasti ketika nanti dia safar, maka sholat isyanya akan susah untuk ditunaikan ketika di jalan, ya. Di tengah jalan safarnya dia susah menunaikan. Entah nanti, ya, bisa akan lewat waktunya sebelum dia sampai tempat tujuan atau sebab yang lainnya. Ya, namun dia di rumah sudah masuk waktu maghrib. Nah, ketika dia masih mukim kan sejatinya ya dia sholat maghrib aja. Nah, boleh nggak kemudian sholat isyanya juga dimajukan padahal dia belum safar? Nah, ini pertanyaannya demikian. Karena takut nanti ketika dia safar di waktu isya, nanti sholat isyanya akan habis di tengah jalan. Karena tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat pada waktunya. Maka jawabannya di sini, Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, yajuzu lil muqim an yajma'a baina sholataini idza kana hunaka haraj. Boleh bagi seorang yang masih mukim untuk menjamak antara dua sholat tadi. Misalnya dia zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya.
boleh jika memang ada haraj. Haraj itu masyaqqah, kesulitan, kesukaran yang akan dihadapi, ya. Ketika dia akan melaksanakan sholat yang kedua, ya. Dia masih di rumah ketika waktu zuhur. Ketika waktu zuhur dia masih di rumah dan dia akan melakukan safar ketika nanti sudah waktu asar. Jadi safarnya baru waktu asar, zuhurnya masih di rumah. Namun dia tahu dengan pasti kalau dia safar di waktu asar, dia pakai pesawat misalnya. Nah, ketika di pesawat nanti dia susah untuk melaksanakan sholat. Entah minimnya air, atau susahnya menghadap kiblat, dan yang semisalnya. Boleh nggak dijamak sekalian dengan sholat zuhurnya, tapi posisi waktu zuhur dia masih di rumah. Statusnya masih mukim, belum musafir. Nah, para ulama di sini mengatakan, dikutipkan oleh Syekh Shalih Munajjid, beliau mengatakan boleh. Ya, jika memang ada haraj, kesulitan untuk melaksanakan sholat yang kedua. Nah, bolehnya itu wal jam'u awsa' minal qasri fala qasra illa limusafir. Maksudnya bolehnya hanya dalam sisi jamaknya. Kalau kosornya belum boleh. Ya. Karena kalau yang kosor syaratnya harus musafir. Jadi misalnya tadi zuhurnya, asarnya mau dimajukan ke zuhur, ya boleh. Isyaknya dimajukan ke maghrib, boleh. Tapi yang nggak boleh adalah di kosornya nggak boleh. Tetap full 4 rakaat. Kenapa? Karena waktu itu dia belum berstatus sebagai musafir. Dan mengkosor sholat itu hanya haknya musafir. Lantas, bolehnya dia menjamak tadi alasannya apa? Alasannya dia boleh jamak bukan karena alasan dia safarnya. Tapi alasannya karena masyaqqah. Karena kesulitan. Ya, ada kesukaran. Dan para ulama menjelaskan bahwa sebab-sebab bolehnya menjamak sholat itu lebih luas daripada sebab-sebab mengkosor sholat. Kalau mengkosor sholat itu sebabnya hanya satu, safar. Tapi kalau menjamak sholat sebabnya ada banyak dan beragam. Bisa karena safar, bisa karena ketakutan ada perang, bisa karena turun hujan deras, bisa karena ada angin kencang, atau bisa karena seperti ini, haraj, kesusahan untuk melakukan sholat di waktu yang kedua. Contoh yang semisalnya ya dokter lah. Ya. Dokter sekarang misalnya dokter sekarang di waktu zuhur. Waktu zuhur. Dan dia tahu dengan pasti bahwa nanti ketika sholat asar atau waktu asar dia dijadwalkan untuk operasi bedah. Yang mana operasi bedah ini butuh waktu 3 jam misalnya. Atau 3 jam lebih. Yang mana ketika dia selesai operasi akan waktu asarnya sudah habis. Karena sudah masuk waktu maghrib. Dan dia nggak bisa meninggalkan operasi. Harus selesai 3 jam lebih itu. Kalau sampai dia tinggal, bisa meninggal pasiennya. Nah, gimana dia? Nah, para ulama mengatakan ini ada haraj, ada kesukaran, ada kesulitan. Maka boleh bagi dia untuk menjamaknya sholat asar dengan sholat zuhur ketika dia tadi di waktu zuhur. Karena dia tahu dengan pasti waktu asar nanti terjadwal untuk operasi bedah. Yang mana membutuhkan waktu sekian jam, schedule-nya sudah ada. Nah, jadi ketika ada orang musafir hendak safar seperti ini, tapi dia belum berangkat safar, boleh dia menjamak. Sebabnya bukan karena dia musafir, tapi sebabnya karena dia mendapati kesulitan untuk melakukan sholat di waktu kedua tepat waktu. Jadi menjamak sholat itu memang boleh tidak hanya bagi musafir, boleh juga bagi orang yang mukim alias tidak sedang safar. Haitsu yujadul haraj min ada'is sholatis tsaniyah. Yaitu ketika ada haraj, ada kesulitan, kesukaran yang bisa diukur, ya, kesulitan, kesukaran ketika melaksanakan sholat yang kedua. Nah, ini pembahasan yang pertama. Jadi boleh ya untuk yang kasus yang dihadapi demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masalah sholat witir, ya. Mata yusallil witra fi halati jam'il isya' ma'al maghrib. Kapan sih waktunya untuk sholat witir, ya? Kapan waktunya sholat witir pada kondisi seseorang menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya'. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingat pembahasan sebelumnya,
bahwa sholat-sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat-sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, walaupun beliau sedang safar, adalah sholat witir dan qobliyah subuh. Ya. Sholat witir dan qobliyah subuh. Qobliyah subuh dan sholat witir itu tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan kita tahu dalam pembahasan sholat witir itu waktunya adalah setelah seorang sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Ya, sholat witir itu waktunya setelah seorang selesai sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Nah, ini ada kasus. Ada orang yang musafir, dia datang misalnya di stasiun Lempuyangan, mau safar ke Jakarta. Nah, di Lempuyangan itu di waktu maghrib, ya, jam 6 misalnya. Dan nanti akan safar ke Jakarta setengah 7, masih di waktu maghrib. Dia datang jam 6, di situ sudah masuk maghrib, dia sudah sampai Lempuyangan. Nah, dia kemudian akan sampai nanti di Jakarta misalnya jam subuh misalnya. Nah, dia karena dia sudah menjadi musafir, posisi di Lempuyangan, dan masuk waktu maghrib, maka kemudian dia sebelum safar, dia jamak sekalian. Bukan sebelum safar, sudah safar tapi maksudnya sebelum berangkat, dia jamak sekalian antara maghrib dan isya. Langsung maghrib sholat 3 rakaat, kemudian isyanya 2 rakaat. Karena dia sudah musafir, dia boleh menjamak plus mengqashar. Tapi orang ini juga Masya Allah rajin. Dia itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sebagaimana Nabi juga walaupun safar tidak pernah meninggalkan sholat witir, juga tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ketika dia sudah menjamak antara maghrib dan isya, tapi menjamaknya jamak takdim, yaitu di waktu maghrib. Tapi dia juga ingin sholat witir. Nah, kapan itu? Apakah dia harus menunggu sampai nanti jam 7:30 dulu? Ataukah boleh setelah selesai jamak maghrib isya langsung dia sholat witir? Itu pertanyaannya. Ya, boleh enggak? Jawabannya adalah boleh. Ya. Di dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah dikatakan, lil musafir an yutira ba'da sholatil isya al-majmu'ah ma'al maghrib jam'a takdim. Bagi seorang musafir, baginya untuk melakukan witir, ya, bagi seorang musafir baginya untuk melakukan witir setelah sholat isya yang dijamak takdim dengan sholat maghrib. Jadi walaupun, ya, waktu isya yang hakiki itu belum masuk, tapi yang ditinjau dan yang dihitung adalah pelaksanaannya. Selagi sholat isyanya sudah dilaksanakan, walaupun dia dilaksanakan di waktu, ya, maghrib, maka hak untuk orang ini dia sudah sholat isya, maka boleh bagi dia setelahnya langsung sholat witir. Nah, kasus yang sama mungkin bisa kita tarik dalam kondisi yang lain, dalam jamak-jamak yang lain. Misalnya ketika di masjid, ya kan, di masjid kemudian waktu sholat maghrib, ketika waktu sholat maghrib di masjid ternyata turun hujan deras. Nah, imamnya kemudian setelah sholat maghrib selesai dia nyuruh iqomah, muadzin iqomah lagi, dia akan sholat isya. Jadi sholat maghrib dijamak dengan sholat isya karena sebab turun hujan lebat. Sebab turun hujan lebat. Nah, dijamaklah sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat maghrib. Nah, pertanyaannya, terus kapan dia boleh melaksanakan sholat ba'diyah maghrib? Kapan juga ba'diyah isya? Kapan juga sholat witirnya? Ya sama. Setelah maghrib dijamak dengan isya, maka dia boleh lagi untuk sholat yang lain. Ya, dia ba'diyah maghrib, diniatkan ba'diyah maghrib 2 rakaat misalnya. Sholat lagi ba'diyah isya 2 rakaat. Sholat lagi tambah witir, terserah mau 1 rakaat atau mau 3 rakaat atau 5 atau 7, terserah dia. Walaupun pada saat pelaksanaannya tadi dia masih dalam koridor waktu maghrib, tapi ibrohnya adalah yang penting sholat isyanya sudah dikerjakan. Nah, itu soal yang kedua yang kita bahas. Baik, kita berpindah lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga. As-salatu fis sayyarah wa ta'irah. Salat di kendaraan. Salat di mobil atau salat di
pesawat, kereta, bus dan semisalnya. Ada pertanyaan, asna asafari ma'a zauji. Ini perempuan yang bertanya. Di tengah safarku bersama suamiku, yahsulu annana la najidu masjidan fihi musalla nisa. Jadi seorang perempuan cerita, di tengah safarku bersama suamiku, terjadi bahwa kami tidak mendapati masjid yang bisa digunakan untuk sholat khusus perempuan. Gitu. Fa'usalli fis sayyarah jalisah. Maka saya kemudian sholat di dalam mobil dalam kondisi duduk. Jadi dia seorang perempuan pergi dengan suaminya pakai mobil safar. Dan rata-rata memang masjid-masjid di Saudi ya, itu masjidnya khusus laki-laki kebanyakan. Walaupun kadang ada perempuan juga, untuk perempuan ada. Cuman pas safar ini ketika mendapati masjid nggak ada ruangan khusus untuk perempuan. Maka karena nggak mendapatkan itu, dia memutuskan untuk sholatnya di dalam mobil. Berarti kondisinya duduk, tidak berdiri. Gitu. Fahal tasihhu salati bihadhi tariqah. Si perempuan ini bertanya, sah nggak sholatku, saya melaksanakan sholat dengan cara demikian? Jawabannya di sini, amaluki hadza ayyatuhal ukhtu ghair sahih. Apa yang Anda perbuat ini, wahai saudariku, kata Syekh Shalih Munajjid di sini, tidak benar, ya, tidak benar. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat, sedangkan seseorang itu mampu untuk berdiri dalam sholatnya, itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Alias kalau sampai tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Dia punya kemampuan untuk berdiri, kenapa dia sholat dengan duduk di dalam mobilnya? Nanti akan dijelaskan. Kenapa dia termasuk rukun? Karena Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan qumu, berdiri. Juga hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW mengatakan, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu, dalam artian tidak mampu itu tidak ada opsi lain, memang tidak mampu, maka baru duduk. Kalau tidak mampu sama sekali, baru ya berbaring di atas sisi tubuhnya yang kanan, ya miring gitu. Nabi mengatakan sholli qa'iman, ini fi'lul amr, ya, kata kerja perintah, dan perintah itu menunjukkan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu wajib, ya. Baru kalau sudah tidak bisa, baru yang kedua, baru duduk. Gitu. Ini makanya para ulama kemudian mengkategorikan bahwa berdiri dalam sholat itu rukun bagi yang mampu melakukan. Fayumkinuki an tusalli fil masjid fi qismir rijal. Maka alasan Anda tidak mendapati masjid khusus untuk perempuan itu tertolak. Kenapa? Karena memungkinkan bagi Anda untuk sholat di masjid tadi. Yaitu kapan? Yaitu nunggu mereka selesai sholat dulu. Laki-laki selesai sholat, keluar, baru Anda masuk. Gitu. Ada kesempatan. Fa'illam tajidi masjidan fa'innaki tusallina 'alal ard. Misalnya Anda tidak mendapati masjid, tetap ramai terus laki-laki, sedangkan perempuan nggak ada tempat khusus, ya Anda boleh sholat di mana saja, di atas tanah. Ya. Di atas tanah tinggal gelar kain atau apa, Anda bisa sholat dengan berdiri. Gitu. Tidak sholat di dalam mobil dalam kondisi duduk. Sedangkan Anda mampu untuk berdiri. Kemampuannya di sisi mana? Yaitu tadi, cari masjid yang laki-lakinya udah keluar baru dia masuk. Atau cari tempat yang kosong, tanah kosong, dia sholat di situ dengan berdiri. Wassalatu fis sayyarah, seseorang sholat di mobil, di pesawat, di kereta, atau yang selainnya dari transportasi umum atau yang khusus. Idza kana al-musalli la yastati'u istiqbal al-qiblah wassalah qa'iman, jika seseorang yang safar memang dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat itu syarat, ya. Syarat sama rukun beda. Kalau syarat itu sesuatu yang wajib terpenuhi sebelum seorang masuk kepada ibadah. Menghadap kiblat, bersuci, ya, sudah masuk waktu sholat, itu syarat, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk kepada ibadah. Adapun kalau berdiri itu bagian dari ibadahnya, sudah masuk. Maka ini sesuatu yang wajib juga menghadap kiblat. Maka orang yang
sholat, tidak mampu menghadap kiblat, juga tidak mampu untuk berdiri, ya, la tajuzu fil fardhah illa bisyartain. Orang yang, maksudnya di sini orang yang sholatnya dengan duduk karena tidak mampunya dia menghadap kiblat, juga tidak mampunya dia sholat berdiri, itu baru boleh dilakukan dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, an yakhsha khuruja waqtil fardhah qabla wusulihi. Yaitu si musafir ini benar-benar takut waktu sholat akan habis sebelum dia sampai. Sebelum dia sampai tempat tujuan, dia takut waktunya akan habis. Amma idza kana sayanzilu qabla khurujil waqti fa innahu yantaziru hatta yanzil tsumma yusalli. Adapun jika dia akan sampai ke tempat tujuan sebelum waktunya habis, maka dia menunda sholatnya dan dia baru sholat kalau nanti sudah sampai tempat tujuan. Jadi syarat pertama, seorang boleh sholat dengan duduk, atau seorang juga boleh sholat tanpa harus menghadap kiblat di semua gerakan sholatnya, jika apa? Yang pertama adalah dia takut sudah akan habisnya waktu sholat sedangkan dia belum sampai tempat tujuan. Syarat kedua adalah alla yastati' an-nuzul. Ya, dia tidak mampu untuk turun dari kendaraan itu melaksanakan sholat. Adapun kalau dia punya kemampuan untuk turun, maka wajib bagi dia untuk turun dan sholat dengan berdiri. Saya kasih contoh. Orang, ya, safar dari Jogja, ya, dari Jakarta ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja itu, ya, safarnya berarti dari arah barat ke timur. Dia safar dari sana biasanya Pasar Senen, ya. Pasar Senen kalau saya dulu kereta ekonomi, ya, Pasar Senen, Progo atau Gaya Baru Malam. Progo, Gaya Baru Malam, atau apa itu yang kereta Solo itu namanya? Bogowonto. Nah, safar dari sana biasanya ba'da isya gitu. Dan pasti sampai Jogja itu ya paling enggak udah jam 7 pagi, jam 8 atau kurang dari itu, tapi intinya sudah keluar waktu salat subuh. Nah, di sini saya akan mendapati bahwa saya sampai di tempat di Jogja itu waktu salat subuh udah habis. Nah, ini terpenuhi. Kenapa? Karena ketika saya tidak sholat di dalam kereta, maka saya akan kehilangan waktu sholat subuh, habis. Dan syarat kedua, karena tidak ada opsi bagi saya untuk turun dalam waktu lama untuk sholat dengan berdiri. Tidak bisa. Tidak mungkin ketika transit di stasiun tertentu paling berapa menit, ya, kecuali di Cirebon lumayan lama itu. Lumayan lama, bisa setengah jaman. Nah, itu mungkin bisa. Tapi misalnya tidak mendapati demikian, ya, tidak mendapati demikian. Pertama, dia takut waktu sholat akan habis, yaitu sholat subuhnya akan habis misalnya tadi. Atau juga syarat kedua, dia tidak mampu untuk turun dari kendaraan itu, maka dia boleh sholat di kereta tadi, dalam kondisi duduk. Apalagi ngadep ke timur dia sholatnya. Ya. Misalnya bisa ngadep ke barat pun, numpang orang lain, ya, kalau ekonomi, Mas ngapunten tukar tempat ngadep ke barat. Ya kalau bisa maka usahakan dia ngadep ke barat. Minimal apa? Ketika takbiratul ihram dia berusaha menghadap ke arah kiblat walaupun akhirnya nanti belok-belok. Nah, sesuatu yang wajib itu terpenuhi, ya. Kecuali memang tidak mungkin sekali untuk menghadap kiblat karena orang di depannya, di sampingnya nggak mau untuk tukar tempat, ya. Maka ya udah, gimana lagi? Tapi biasanya ada opsi, ya, tetap pindah di tempat itu kayak gerbong untuk makan namanya apa? Nah, restorasi, ya, ke restorasi biasanya kosong. Jadi tetap bisa menghadap ke arah kiblat. Mungkin yang nggak bisa adalah dengan berdirinya. Nah, yang demikian apa? Kalau demikian adanya maka baru boleh untuk sholat dengan duduk. Namun jika Anda tadi safarnya dari Jakarta ke Jogja, ya, dari Jakarta ke Jogja, dan ketika sampai Jogja misalnya masih jam 5, dan misalnya jam 5 itu belum habis waktu sholat subuh, misalnya waktu subuh masuk jam 4:04 misalnya, waktu subuh masuk jam 4:04 pagi, sedangkan tiket kita tertulis sampai Jogja jam 5, dan jam 5 itu matahari belum terbit alias sholat subuh, ya, masih ada, maka tidak boleh kita sholat di gerbong dalam kondisi duduk. Harus tunggu sampai tempat tujuan baru kita sholat di masjidnya
dalam kondisi berdiri menghadap kiblat. Nah, intinya ketika dua syarat tadi terpenuhi baru boleh seorang sholat dengan duduk. Kenapa? Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali sebatas kemampuannya. Tapi jika masih ada kemampuan yang bisa dia tempuh, dia bisa sholat dengan berdiri, maka tidak diperkenankan dia sholat dengan duduk, ya, duduk. Baik. Pembahasan selanjutnya, al-musafir lahu an yusalliya salat as-safar idza faraqa 'amiral balad. Jadi seseorang barulah dia boleh untuk mempraktekkan sholatnya, sholat safar, ketika dia sudah meninggalkan amiral balad. Amiral balad itu maksudnya ya, negeri tempat tinggalnya atau daerah tempat dia tinggali. Maksudnya dia boleh sholat safar itu ya maksudnya dia mendapatkan rukhsah untuk menjamak, juga mendapatkan rukhsah untuk mengqashar. Di sini pertanyaan, mal hukmu idza safara syakhsun ba'da dukhuli waqti dzuhri? Bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan safar selepas masuknya waktu zuhur? Bagaimana hukumnya seseorang melakukan safar selepas masuknya waktu zuhur? Wa ba'da an sara ma yaqrubu min 10 kilometrat. Atau dia melakukan ya setelah dia melakukan perjalanan kurang lebih 10 kilometer. Kemudian dia berhenti dan dia melaksanakan sholat. Hal yutim au yaksur. Orang yang demikian apakah harus menyempurnakan sholatnya ataukah mengkosornya? Ya. Jadi orang yang safar, ketika dia safar itu sudah masuk waktu zuhur. Atau dia sudah berjalan kurang lebih 10 km. Nah, kemudian karena sudah masuk waktu zuhur dia berhenti, kemudian dia sholat. Nah, apakah kondisi seperti ini dia sudah boleh mengkosor atau masih harus sempurna 4 rakaat? Jika memang itu sholat 4 rakaat gitu. Maka jawabannya, alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi, pendapat dari mayoritas ahli ilmu, para ulama, bahwa musafir itu baginya untuk melaksanakan sholat safar. Itu maksudnya dia boleh menjamak, juga boleh mengqashar idza faraqal balad, jika memang dia sudah sudah meninggalkan negerinya atau daerah tempat tinggalnya. Karena Nabi SAW ya, tidaklah beliau mengqashar dalam sholatnya kecuali beliau sudah meninggalkan Madinah. Maka beliau sholatnya jadi qashar 2 rakaat, li'annal ibrah biwaqtil fi'li. Karena yang terhitung itu adalah waktu pelaksanaan sholat tadi. Jadi waktu pelaksanaannya karena dia sudah keluar dan dia sudah statusnya sebagai musafir, baru dia mendapatkan rukhsah safar. Jika seorang muadzin misalnya mengumandangkan azan untuk zuhur atau untuk sholat asar, dan keluarlah seorang musafir ya, dan dia telah melewati wajawaza amiral balad, dan dia telah melewati amirul balad. Amirul balad itu mungkin wallah alam yang dimaksud, karena lingkup balad ini, negeri ini maksudnya apa? Sepertinya amirul balad itu adalah ya bangunan-bangunan di tempat dia tinggal gitu. Nah, kalau dulu itu, atau kalau bukannya dulu ya, kalau sekarang pun kelihatan ya orang di Saudi itu kan model kampungnya nggak seperti tempat kita. Jadi kalau kita kan ya semua wilayah ini jadi kampung semua, jadi tempat ditinggali. Setelah ada Pangungharjo, sananya ada Kasihan dan seterusnya, ada kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau di sana itu kadang satu kampung gitu di pinggiran jalan raya tol kampung, kemudian setelahnya sampingnya nggak ada kampung lagi, padang pasir, kemudian gunung-gunung dan seterusnya, baru berapa kilo ada kampung seperti itu lagi. Nah, mungkin wallah alam bisawab dulu Nabi SAW kayak gitu. Jadi ada lingkungan kampung Nabi di situ ketika sudah keluar dari Amirul Balad, yaitu tempat tinggal beliau, sudah tidak di situ lagi, baru beliau dikatakan musafir. Nah, akan susah ketika di tempat yang di Indonesia dia keluar dari tempat yang berpenghuni kemudian ke tempat yang kosong, tidak ada. Keluar di sini, di sana juga tempat juga berpenghuni lagi. Jadi mungkin wallahu alam bisawab maknanya adalah
Yang penting dia sudah keluar dari daerah tempat dia tinggal dan memang sudah berazam ya. Sudah berazam bertekad kuat ingin safar, dia sudah keluar dari kampungnya ya, dari tempat tinggalnya, maka dia sudah berstatus sebagai musafir, maka boleh untuk mengambil rukhsah-rukhsahnya, menjamaknya, juga mengkosornya. Maka yang ditinjau adalah waktul fi'li, yaitu waktu pelaksanaan sholat tadi. Kalau waktu pelaksanaan sholat yang sudah masuk waktu tadi, Anda sudah musafir, sudah keluar dari tempat Anda tinggal, maka sudah musafir, jadi boleh mengambil rukhsah-rukhsah safar. Kemudian satu lagi mungkin ya, satu pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya, yaksurul musafir as-salah walau lam yajid masyaqqah. Ini temanya adalah seorang musafir tetap boleh untuk mengqashar salat walaupun dia tidak mendapati kesulitan, kesukaran dalam safarnya. Jadi seseorang musafir tetap boleh untuk mengqashar salat walaupun dia tidak mendapati kesulitan atau tidak mendapati kesukaran dalam safarnya. Misalnya orang yang safar dari Jogja ke Jakarta pakai jet pribadi misalnya, VVVIP misalnya, ya, double VIP-nya, nyaman, ya, tempatnya nyaman, apa-apa ada, minumannya mewah, yang dikonsumsi semuanya mewah, tempatnya enak, sepi, ya, ditempuh dengan waktu yang singkat. Ya. Tapi dia musafir karena dia safar melebihi 80 kilo atau lebih, nyaman ya. Apakah yang demikian tetap boleh mendapatkan rukhsah safar? Nah, temanya demikian, tetap dia mendapatkan rukhsah safar, boleh mengqashar walaupun tidak mendapati kesukaran dalam safarnya. Mal mu'tabar fil qasri wujudul masyaqqah au wujudus safar nafsuhu. Yang terhitung itu apa sih dalam masalah mengqashar salat? Keberadaan masyaqqah yaitu kesulitan ataukah keberadaan safar itu sendiri. Jadi ilahnya itu apa? Sebab keberadaan hukum boleh mengqasharnya itu karena ada kesukaran dalam safar ataukah karena ada safarnya itu sendiri. Kalau yang dilihat adalah karena adanya safar itu sendiri, maka entah safarnya nyaman atau tidak nyaman, maka boleh untuk mengqashar. Tapi kalau yang dihitung adalah keberadaannya masyaqqah yaitu kesulitan, maka ini ghairu mundhabit kalau kata ulama, untuk mengikatnya susah. Karena masalah masyaqqah atau kesulitan atau tidak sulit itu nisbi sifatnya. Ada orang yang menganggap pakai kereta, misalnya dia biasanya Jogja Jakarta misalnya, Jogja Jakarta dia biasanya pakai bus gitu. Biasanya pakai bus. Sedangkan kemudian dia dapat bisa naik pesawat, tapi pesawat yang ekonomi, kelas paling bawah. Bagi yang terbiasa naik bus berjam-jam kemudian akhirnya dia dapat pesawat yang ekonomi, ya. Bagi dia adalah sesuatu yang kemudian bukan masyaqqah ini. Nyaman, santai. Tapi ada yang biasanya pergi dari Jogja ke Jakarta misalnya pakai jet pribadi. Kemudian jetnya rusak, kemudian dia pakai pesawat ekonomi. Bagi dia ini masyaqqah karena tidak terbiasa. Padahal dua-duanya pakai pesawat yang ekonomi misalnya. Jadi nisbi, susah menghitungnya. Walaupun ada khilaf memang para ulama, ilahnya dari mengqashar salat itu karena ada masyaqqah atau karena safar itu sendiri. Ya. Dan di sini yang dipilih adalah yang ibrohnya atau yang dihitung itu adalah karena keberadaan safar itu sendiri. Al-mu'tabar fi qasri shalah huwa safar. Jadi yang menjadi ibroh, yang menjadi terhitung dalam masalah safar mendapatkan rukhsah atau tidak, ya safar itu sendiri. Selagi kepergiannya itu adalah sebuah safar, ya maka dia mendapatkan rukhsah. Wujidatil masyaqqah amla, entah didapati kesulitan, kesukaran dalam safar ataukah tidak. Waqad 'allaqallahu ta'ala wa rasuluhu al-hukma wa huwa qasrul shalah 'ala safar. Dan Nabi SAW juga Allah SWT mengkaitkan hukum qashar ini hanya kepada safar gitu. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan harus ada masyaqqah. Yang penting adalah ada safar itu sendiri. Karena Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak ada junah,
Tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat kalian. Poinnya adalah yang penting melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, ya, entah masyaqqah atau tidak, ya. Nabi juga mengatakan sholatus safar rakaatani. Salatnya dalam kondisi safar 2 rakaat saja. Nabi menyebutkan safar gitu aja, ya. Salatnya 2 rakaat tadi dikaitkan dengan safarnya, bukan masalah kemudian safarnya masyaqqah atau tidak. Jadi dikembalikan kepada safar itu sendiri. Selagi dia terhitung sebagai safar, maka silahkan untuk mengambil rukhsahnya. Wa yadullu ala dzalika aidan, juga yang menunjukkan, ya, penguatan dalil dalam hal ini, annahu la yajuzu lil muqim ghairil musafir an yaksura shalah, ya. Kalau ilahnya atau sebab dikaitkannya hukum tadi adalah masyaqqah, yaitu karena kesukaran, kesulitan, nyatanya juga ada orang yang mukim mendapati kesulitan dan kesukaran. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan orang yang mendapatkan kesulitan dan kesukaran tapi dia mukim untuk mengqashar salat. Jadi yang benar adalah ilahnya karena safar itu sendiri, bukan karena kesulitan. Kalau ilahnya karena kesulitan, misalnya ada orang yang kecelakaan gitu kan. Ada orang kecelakaan, fisiknya sakit, dia sakit dan seterusnya, boleh dong dia mengqashar. Dia masyaqqah juga. Tapi nyatanya yang boleh hanya menjamak saja, tidak sampai mengqashar. Ini menunjukkan bahwa qashar itu hanya karena sebab safar saja. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.